Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pakan yang akan diberikan kepada lele budik damber. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video kami seputar urban farming. Memberikan makan merupakan hal yang tidak kalah penting juga dengan kualitas air. Dengan memberikan makan, maka kita juga membantu pertumbuhan ikan. Selain itu, ikan dapat menghasilkan kotoran yang nantinya dapat diolah menjadi sumber nutrisi dan berguna untuk tanaman. Tetapi memang ada hal-hal lain juga yang mempengaruhi pertumbuhan ikan dan tanaman selain dari pakan. Berbicara tentang pakan, sebenarnya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lebih dalam tentang pakan itu sendiri. Memelihara lele di dalam ember ini hampir mirip dengan memelihara lele pada media-media yang lainnya. Tetapi karena di dalam ember kita memelihara lele, pasti ruangannya itu sangat terbatas. Nah, jadi kita harus sedikit lebih tricky. Apalagi misalnya kita yang baru pertama kali memelihara lele, terus juga di dalam ember. Tentu kita harus memikirkan pakan apa yang memang cocok diberikan kepada lele. Mungkin saja bagi kalian yang baru pertama kali memelihara lele ini tidak berpikir bahwa ada hal-hal lain yang memang penting yang berkaitan dengan pakan karena kurangnya pengetahuan tentang pakan. Seperti yang kita tahu kan, lele itu memiliki sifat yang sangat rakus dan terkenal dengan pemakan segala. Padahal tidak segalanya kita bisa berikan kepada lele, apalagi lele yang ada di dalam ember. Jadi hari ini kami akan sharing tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan tentang pakan untuk lele budik damber. Yang pertama adalah jenis pakan. Kalau berbicara tentang pakan, tentu yang paling utama itu adalah pelet. Nah, pelet ini juga memiliki racikannya masing-masing, sehingga setiap pelet itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Katanya, kita itu harus memberikan lele pakan yang tinggi akan protein. Ini sudah menjadi rahasia umum untuk kita semua. Tetapi, karena kita memelihara lele di dalam ember, tentu kita harus memikirkan lagi pakan apa yang memang memiliki kandungan protein yang tinggi dan memang cocok diberikan kepada lele di dalam ember. Tapi ingat ya, pakan ini bukan satu-satunya tolak ukur dalam pertumbuhan ikan. Jangan sampai kalian hanya menggantungkan pertumbuhan ikan hanya pada pakan. Padahal ada hal-hal lain juga yang mempengaruhi cepat lambat pertumbuhan ikan. Nah, kalau misalnya berbicara tentang pakan, ini selain jenisnya yang berbeda, juga ukurannya juga berbeda. Kalau kami di sini, kami biasa menggunakan ukuran pakan itu 781-1 dan 781-3. Menurut website resmi produsen pakan yang kami gunakan ini, 781-1, min 2 dan min 3 ini kandungan protein, lemak, fiber, dan juga kadar airnya ini cenderung sama. Yang membedakan itu adalah feeding rate dan juga ukurannya. Untuk feeding rate pakan yang kami gunakan ini, untuk yang 781-1 itu feeding rate-nya 5-7%. Untuk yang 781-3, feeding rate-nya 2-3%. Lalu muncul pertanyaan, kenapa pakan yang ukuran 781-1 ini cenderung lebih mahal dibandingkan 781-3? Kita buat analogi ya, misalnya kita pergi ke toko sepatu, lalu melihat sepatu anak kecil ini harganya hampir mirip dengan sepatu orang dewasa. Nah, begitu juga pakan, karena proses pembuatan ukuran yang lebih kecil ini lebih susah dibandingkan ukuran yang lebih besar, sehingga harganya juga relatif lebih besar dibandingkan ukuran pakan yang lebih besar. Dulu mungkin saya pernah menginfokan, mungkin di video lama ya teman-teman. Jadi di sana saya mengatakan bahwa pakan yang memiliki ukuran yang lebih kecil cenderung memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan harganya pun lebih tinggi. Nah, maksud saya di sana itu adalah misalnya PF 1000 ini jika dibandingkan dengan
ukuran pakan 781 tentu akan berbeda. Kandungan protein yang PF1000 ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang pakan tipe 781. Tentu harganya juga lebih tinggi yang PF1000 dibandingkan 781 atau juga 782. Kemudian untuk jenis pakan yang kami gunakan ini adalah pakan tipe mengapung. Kami memilih tipe mengapung ini untuk mengetahui ketika kami memberikan pakan, apakah pakan ini memang habis dimakan oleh ikan atau malah bersisa. Jadi ketika bersisa pun kami secara gampang dapat mengambilnya. Tetapi karena kami selalu memberikan pakan sesuai dengan bobot rasio, jarang sih kami menemukan pakan yang bersisa. Kecuali memang musimnya yang hujan, jadi nafsu makan ikan juga berkurang. Sehingga kami memberikan pakan tidak seperti porsi biasanya. Dan jika sesekali kami menemukan pakan yang bersisa, kami dapat dengan mudah mengambilnya agar tidak terjadi penumpukan kotoran di dasar ember. Seperti saya sudah sampaikan di awal, bahwa kami memang menggunakan dua jenis pakan saja. Ini untuk menekan kos pembelian pakan, dan juga kami memang di sini full pellet hingga nanti panen. Kalian boleh sih kalau misalnya mau menggunakan satu jenis pakan saja, tapi kalian perhitungkan lagi. Misalnya kalian membeli pakan ukuran 781-3. Lalu lele yang kalian punya ini ukuran 6 cm. Apakah lele ukuran 6 cm ini sudah bisa memakan pelet ukuran 781-3? Lain halnya misalnya kalian membeli pakan PF1000. Lalu PF1000 ini kalian gunakan terus hingga nanti saatnya panen. Dan apakah kalian tidak berat nanti di ongkos membeli pakan? Jadi kalian bisa pertimbangkan lagi ukuran dan juga biaya pakan yang memang cocok dengan kondisi kalian masing-masing. Masalah cepat besar atau tidak pertumbuhan lele ini tidak hanya tergantung dari pakan. Jadi ada juga hal-hal lain yang memang mempengaruhi pertumbuhan lele, seperti misalnya cuaca. Jadi ketika musim hujan, pertumbuhan lele ini cenderung lebih lambat, jadi kita tidak bisa hanya berpatok pada pakan. Kemudian untuk pemberian pakan alternatif ini, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, pakan alternatif tidak bisa menggantikan posisi pakan utama. Saran kami, sebaiknya kalian mempertimbangkan pakan apa yang memang bisa diberikan kepada lele. Apalagi pakan yang mudah tenggelam, pakan mentah, pakan yang tinggi karbohidrat. Karena kembali lagi, kita hanya berbudidaya ikan di dalam ember tanpa filter dan juga sirkulasi. Yang kedua adalah cara pemberian pakan. Nah, biasanya kami sebelum memberikan pakan kepada ikan, kami selalu membibis pakan yang akan kami berikan. Pembibisan ini adalah penambahan cairan ke dalam pakan dengan tujuan agar pakan tersebut mengembang sebelum diberikan kepada lele, dan juga strukturnya menjadi lebih lembut ketika dimakan oleh lele. Seperti yang kita tahu bahwa lele itu memiliki pencernaan yang sangat lambat dan ususnya sangat pendek. Jadi ketika kita memberikan pakan yang tidak dibibis, nanti pakan tersebut akan mengembang di dalam perut lele sehingga menyebabkan lele menjadi kembung dan berujung pada gantung. Apalagi misalnya lele yang rakus. Ketika kita memberikan pakan yang tidak dibibis, pasti kan sangat lahap sekali. Lalu pakan tersebut akan mengembang di dalam pencernaan lele. Nah, hal ini akan menyebabkan permasalahan baru bagi lele dan juga kita, karena bisa meningkatkan resiko kematian. Untuk cara pembibisan ini sudah pernah saya sharing di video sebelumnya, nanti bisa dicek ya. Kemudian ada juga yang bertanya, kita membibis ini bisa menggunakan apa sih, Kak? Nah, untuk kami sendiri, kami biasanya menggunakan larutan campuran EM4 dan juga air. Tapi kalau kalian bisa menggunakan air saja, bisa menggunakan campuran larutan seperti kami, atau menggunakan herbal. Untuk pembibisan ini, kami lakukan biasanya sesuai dengan porsi makan ikan, entah itu 1 kali jam makan ataupun 1 hari sekalian. Tapi tidak secara berkilo-kilo dan juga sekalian kami lakukan pembibisan ini. Dan untuk larutan pembibisan, biasanya kami siapkan dulu. Misalnya kami punya wadah 500 ml. Tapi
larutan pembibisan ini tidak secara langsung kami gunakan semuanya. Jadi sisa dari larutan pembibisan ini bisa kami simpan untuk digunakan nanti membibis sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Untuk larutan pembibisan yang bersisa ini, kalian bisa simpan dan tidak dikenakan sinar matahari secara langsung untuk menjaga kualitas larutan pembibisan itu sendiri. Hal ini sudah biasa kami lakukan. Jadi ketika sudah dekat pemberian jam makan, kami lakukan pembibisan sesuai dengan kebutuhan dan porsi makan ikan. Lalu ketika setelah memberikan makan, kami siapkan lagi pakan yang dibibis untuk diberikan di jam makan berikutnya. Pernah sih waktu itu kami mencoba, lalu kami melakukan pembibisan 1 hari sebelumnya. Ketika keesokan harinya kami cek, ternyata pakan ini tumbuh jamur. Dan kalau kami pribadi, kami tidak berani memberikan pakan seperti ini karena kami memiliki ketakutan tersendiri akan penurunan kualitas pakan itu sendiri. Jadi ada baiknya kita melakukan pembibisan pakan untuk diberikan pada hari yang sama. Untuk pemberian makan sebaiknya tidak difokuskan pada satu titik saja. Jadi lebih baik ditebar agar semua ikan mendapatkan kesempatan untuk makan. Apalagi misalnya kita baru belajar untuk memberikan ikan makan dan kita tidak tahu seberapa kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh lele itu sendiri. Ketika pemberian makan ini tidak merata, tentu akan ada perbedaan ukuran lele. Apalagi misalnya kita terus tidak mau belajar memberikan makan yang memang sesuai dengan kebutuhan lele. Hal ini juga sangat penting dilakukan walaupun kita hanya berbudidaya ikan di dalam ember. Yang ketiga adalah menghitung jumlah pakan. Kalau misalnya kalian mengatakan bahwa budik damer ini hanya hobi dan juga kalian tidak memperhitungkan berapa jumlah pakan yang diberikan, ini menurut saya tidak masalah. Tapi dengan hal ini tentu kita dapat mengetahui seberapa banyak pakan yang seharusnya diberikan kepada lele dalam 1 hari. Jadi dengan mengetahui jumlah pakan yang harus diberikan, ini akan menghindarkan kita kepada kekurangan pakan atau kelebihan pakan. Nah, jika kekurangan pakan, maka ini akan meningkatkan potensi kanibalisme pada lele. Dan apabila kelebihan, ini akan menyebabkan lele menjadi kembung atau gantung. Belum lagi jumlah pakan yang tersisa lebih banyak dan juga pakan yang terbuang lebih banyak. Bukankah hobi itu akan lebih mengasihkan jika kita melakukan secara detail dengan kegiatan-kegiatan yang memang nanti akan dapat menunjang kehidupan lele dan nantinya kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tadi di awal ketika saya menjelaskan tentang jenis pakan, saya sudah memperkenalkan istilah feeding rate. Jadi feeding rate ini adalah kebutuhan pakan harian ikan yang didasarkan pada persentase bobot ikan. Biasanya semakin besar ikan, feeding rate-nya akan semakin kecil. Tetapi kebutuhan akan pakan harian itu semakin besar. Misalnya seperti ketika kami memberikan pakan ukuran 781-3, ini feeding rate-nya yang kami gunakan itu adalah 3%. Berbeda ketika lele yang masih kecil dan kami berikan pakan ukuran 781-1. Feeding rate yang kami gunakan ini adalah 5-7% sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh produsen pakan itu sendiri. Untuk mengetahui feeding rate yang cocok dengan pakan yang kalian gunakan, kalian bisa membuka website produsen pakan kalian sesuai dengan merek yang kalian gunakan. Awalnya kami juga berpikir bahwa semakin besar ikan, feeding rate yang dibutuhkan ini semakin besar juga. Tetapi setelah kami telaah, ketika ikan semakin besar kan bobotnya semakin naik. Tidak mungkin juga feeding rate-nya semakin naik. Jadi ketika ukuran ikan semakin besar, maka feeding rate-nya ini akan turun. Tapi perlu kalian ketahui juga, untuk menghitung feeding rate-nya ini kita memerlukan timbangan untuk menghitung berat ikan dan juga berat pakan yang akan diberikan. Untuk mempermudah penghitungan feeding rate, biasanya kami menggunakan aplikasi yang bisa di-download di HP masing-masing. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa komen di kolom komentar
atau yang mau berdiskusi bisa langsung di WA Group atau Telegram juga. Jadi itu dia tadi hal-hal yang berkaitan dengan pakan sesuai dengan pengalaman kami. Sekian dulu video sharing hari ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.